Yohanes, hei manusia. Kalau manusia itu kakak antum saja atau tetangga antum juga? Halo? Halo? Semuanya. Baik, jadi kalau antum tetanggaan sama kanguru masuk? Tidak ya? Lihat sini, bismillah. Teman-teman, fokus ini. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalimat an-nas di Quran disebutkan 241 kali. Manusia minimal disebut dengan 5 nama. Kadang Bashar. Bashar disebut 35 kali dalam Al-Quran. Bashara ini 1 kali. Kadang disebut dengan Al-Ins, dipasangkan dengan jin. Ini menarik nih, pasangannya jin ini. Ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtal jinna wal ins. Kemudian insan, Al-Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam atau Zuriyah Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan Nas 241 kali. Kalau disebutkan Nas, ini mencakup semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau beriman, mau tidak, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Sepanjang bernama manusia, mau pintar, mau dianggap kurang pintar dan sebagainya. Sepanjang manusia, berlaku hukum ini. Ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, bersumber dari Adam yang sama. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Fa khalaqa minha zawjaha, diciptakan dengan pasangannya. Ya, laki-laki, ingat, lihat pasangannya, laki-laki pasangannya perempuan. Lihat ini jelas. Ditegaskan lagi di Quran surah ke-49 ayat 13. Kalimatnya sama. Sama kalimatnya. Awas hati-hati. Ya ayyuhan nas, sininas, sininas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, zakar laki-laki, wa untha dan perempuan. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan, lihat, Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Jelas ya? Bahkan ini pun mencakup kepada makhluk, semua makhluk. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'annakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Khalik, selain Allah, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Supaya Anda bisa berpikir, membedakan antara Tuhan, Khalik dengan makhluk. Jadi kalau Allah tidak berpasangan, kalau makhluk berpasangan, pasti itu. Jelas ya? Dan pasangannya luar biasa, pasti beda itu, pasti beda. Ya, binatang jantan plus betina, tumbuhan putik plus benang sari, manusia laki-laki perempuan. Tidak harus punya akal. Bagi binatang, binatang tidak punya akal. Tapi ketika mencari pasangan, walaupun tidak punya akal, instingnya akan membimbing kepada lawan jenisnya. Silahkan cek. Tadi saya lewat sampai ke daerah tuh, ya, satu cukup jauh ke selatan di Lara itu ya, kalau tidak salah. Baik, kemudian kami lihat biri-biri dan sebagainya. Tapi sampai hari ini, yang jantan kalau datang syahwat ya cari betina. Saya katakan tidak ada penemuan ilmiah menyatakan bahwa jantan, ada kambing misalnya, jantan nunggu jantan lagi, betina nyari betina lagi. Sampai hari ini belum ditemukan istilah kambing homo, sapi lesbi, itu nggak ada. Silahkan cari. Ya, maka seharusnya bila yang tidak punya akal saja bisa mempraktekkan ini, maka akan lebih dahsyat sesungguhnya ini bila yang berakal pun bisa menggunakan akalnya di tempat yang benar. Makanya Quran menyebutkan ada manusia-manusia yang lebih rendah dibanding binatang. Yang tidak berakal saja tahu bagaimana mencari sesuatu yang benar, maka yang berakal sesuatu lebih daripada ini. Jelas ya? Baik, sekarang apa kaitan dengan ini? Lihat, ketika ini sudah terjadi, maka semua menyebar. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari pertalian ini diikat dengan pernikahan. Harus menikah. Tidak boleh hubungan sekedarnya saja. Saya kan sudah benar, beda jenis. Iya, tapi caranya salah. Diatur dengan benar, maka muncul pernikahan. Di Quran surah ke-30 ayat 21. Ini poinnya. Baik, awali dengan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Nanti ada ketentuan khususnya supaya tidak terlampau panjang. Kesini, setelah menikah, menyebar, belum tentu di satu daerah. Belum tentu. Bisa menyebar lebih luas lagi. Ditafsir lagi di Quran surah 49 ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian terpecah-pecah luas. Ya, ada yang tinggal satu kampung, sekampung. Kan? Masya Allah. Kan? Kemudian ada yang misalnya pindah lagi, ya, seprovinsi. Ada yang pindah lagi, satu negara, bahkan pindah negara, menyebar semuanya. Menyebar. Silahkan cari pasangan Anda, bisa didapatkan di sini. Kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, silahkan lebih luas lagi, bebas. Boleh nikah dengan perempuan sekampung? Halo, boleh bu? Tidak, bagaimana perempuan sekampung itu banyak begitu? Tidak. Yang boleh 1, 2, 3 perempuan sekampung dinikahi, boleh, haram hukumnya.
Nggak boleh. Memang menikah dengan perempuan sekampung tidak boleh. Orang nggak kebagian itu kan, antum semua. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, baik. Boleh menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Halo? Dijawab. Antum tuh gimana? Pertanyaan pertama kenceng, kedua lemah, ketiga ada jawaban. Dia diam. Boleh nggak menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Hah? Itu tidak sopan. Tunggu pulang dulu baru nikahnya. Antum masih sekolah diminta nikah. Ada aja. Kadang-kadang manusia. Lihat sini, sudahlah, kembalikan ke sini biar cepat. Intinya menyebar. Indonesia saja sudah ada masuk 13.677 pulau. Ini, bayangkan. Belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ini, banyaknya luar biasa. Dari Jawa, Sabang sampai Merauke. Belum ke Australia, belum ke Amerika dan sebagainya. Yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan silaturahim, Allah tidak katakan cuma saudara aja. Itu keluarga di sini aja, enggak. Teruskan ayatnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah Anda kepada Allah, karena dimanapun Anda berada, kadang sering Anda menyebut namanya. Apakah Anda menyebut nama Allah cuma di Indonesia saja? Bukankah saat ke Australia Anda bermohon kepada Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran? Anda datang di satu tempat, ingin diberikan kelancaran oleh Allah, tapi nggak membangun silaturahim dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimana rezeki bisa datang pada Anda? Anda gaulnya dengan saudara Anda aja, nah tinggalnya di sini. Tetangga Anda orang Australia, tetangga Anda orang Italia. Sementara Anda telepon-teleponan juga dengan saudara Anda aja. Gaulnya ke situ aja, ke sini nggak pernah ngobrol, sini nggak pernah nanya. Bagaimana Allah bisa menurunkan rahmat pada Anda, rezeki lewat Anda, kalau Anda tidak pernah membuka silaturahim dengan sekitarnya? Maka di sini bisa diartikan dengan siapapun dan dimanapun Anda hidup, bukalah kemudian peluang untuk berkomunikasi. Silah itu bangun hubungan yang kuat. Ayo bangun kuat. Ayo, Anda punya lembaga apapun, coba cek lembaga yang lainnya. Bangun komunikasi. Dengan hubungan yang sangat kuat ini akan menguatkan eksistensi Anda juga. Ya, Allah. Silakan datang, bisa temui. Di sini ada perwakilan dari kepolisiannya, saya dari pemerintahannya dan sebagainya. Ada silaturahim. Kalau dalam bentuk yayasan, bentuk yang lainnya, Anda pengusaha, silaturahim dengan penguasa yang lainnya lagi. Hubungan yang kuat, erat. Tapi ingat, bukan sekedar hubungan, tapi diikat dengan ini, rahim. Dengan cara yang sangat elegan, penuh rahmat, sifat bijak, sifat sayang. Jadi kalau bangun hubungan itu kalau mau baik, dibangun dengan cara yang indah. Jangan kasar, jangan karena Anda sikap rendah, karena Anda punya kedudukan, terus perlakukan orang lain dengan cara yang tidak semestinya. Kedudukan itu cuma ditukar aja. Mentang-mentang kedudukan ada di atas, orang lewat ngantung senyumin, kecuali dia senyum duluan, gak mau nyapa, kalau nggak disapa duluan untuk apa? Nah, jadi pada siapapun, dimanapun Anda tinggal, ini bangun ini tanpa kita batasi satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, silaturahim itu bukan berarti saling mengikuti ya, hal-hal yang semuanya dikerjakan, belum tentu. Di silaturahim itu bukan berarti Anda datang ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ibadah, itu bukan silaturahim namanya. Ya, bukan silaturahim, ada yang harus dibedakan. Silaturahim melahirkan toleransi. Dan toleransi itu pengertian pada yang harus ditoleransi. Dan toleransi terindah itu adalah ketika menghargai orang lain dengan kepercayaannya. Bagaimana cara menghargainya? Biarkan dia ibadah tanpa harus kita campuri. Ya kan, justru antum datang malah terganggu orang. Bagaimana Anda datang ke satu tempat, hati Anda mengingkari, kan Anda munafik namanya. Ya, Anda datang ke situ ngeliat, tapi hati Anda mencela, ini salah, ini. Anda sendiri nggak bisa mengeluarkan itu. Kenapa nggak harus Anda keluar sehingga tidak mengganggu dia ibadah? Lebih baik Anda di luar, Anda doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, memberikan kebaikan dan sebagainya. Karena itulah banyak hadis yang meminta kita menjalin silaturahim tidak hanya lewat kata-kata, bahkan lewat materi. Pernah dengar hadis, kalau Anda masak makanan kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma kuahnya. Dan saya pernah ajarkan maksud hadis ini kalau Anda masak kuahnya saja. Awas, Anda baca dengan jelas ini. Kalau Anda masak kuahnya saja. Ya, jadi bukan Anda tafsirkan yang dibagi tetangga kuahnya, berarti saya isinya. Tidak. Ya, Anda masak dengan isinya, bagi dengan isinya. Jika Anda masak kuahnya, bagi kuahnya supaya orang ini tidak berprasangka buruk kepada Anda. Anda masak kuah opor, isinya singkong padahal. Anda nggak bagi, lalu tetangga Anda simpulkan, masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong. Maka kasihlah tetangga Anda supaya ada pengertian. Dan yang paling hebat di sini, tidak pernah disebutkan apakah tetangga Anda itu muslim atau bukan. Yang penting jadi tetangga Anda. Jelas ya? Allah Ta'ala